Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah topik yang cukup menarik dan mungkin sedikit kontroversial. 3 cara manipulasi seseorang yang terbukti secara psikologis. Sebelum kita mulai, saya ingin menekankan bahwa informasi yang akan kami bagikan hari ini adalah untuk tujuan edukasi dan pembelajaran sosial. Jadi, pastikan Anda menggunakan tips ini dengan bijak dan etis. Kita semua pernah berada di situasi di mana kita merasa tidak berdaya atau ingin mempengaruhi hasil dari sebuah interaksi. Baik itu dalam konfrontasi, saat berusaha mendapatkan kesepakatan, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari, memahami psikologi di balik manipulasi bisa sangat berguna. Jadi, bagaimana kita bisa melakukannya tanpa melewati batas? Tetaplah bersama saya dan kita akan mengeksplorasi 3 teknik yang tidak hanya menarik secara teori, tapi juga sangat efektif di lapangan. Siap untuk mempelajari rahasia ini? Mari kita mulai petualangan kita dengan cara pertama yang cukup mengejutkan dalam pengaruhnya. Ini tentang bagaimana Anda bisa menggunakan kekuatan keheningan untuk mengubah permainan ketika seseorang mencoba menyerang Anda dengan kata-kata. Cara pertama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana menghadapi penghinaan tanpa menggunakan kata-kata. Bayangkan ini, seseorang mendekati Anda dan mulai menghina Anda dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Reaksi alami bagi kebanyakan dari kita mungkin adalah membalas dengan kata-kata yang sama tajamnya atau bahkan lebih. Namun, ada pendekatan yang lebih mengesankan dan psikologis yang dapat Anda gunakan, diam dan tatap matanya. Ketika Anda memilih untuk tidak merespon verbal dan hanya mempertahankan kontak mata yang intens, Anda memasuki wilayah psikologis yang tidak banyak orang nyaman berada di dalamnya. Kontak mata yang berkepanjangan tanpa respon verbal menciptakan ketegangan sosial dan ketidaknyamanan yang luar biasa bagi si penghina. Ini adalah tentang mengisi ruang dengan kekuatan tenang Anda, yang seringkali lebih keras dari kata-kata apapun. Dalam momen-momen itu, Anda tidak hanya menunjukkan bahwa Anda tidak tergoyahkan oleh kata-kata mereka, tetapi Anda juga menempatkan beban emosional kembali kepada mereka. Ini memaksa mereka untuk menghadapi keheningan Anda yang menantang, yang seringkali mengakibatkan mereka merasa canggung, tidak nyaman, dan dalam banyak kasus mendorong mereka untuk mengurangi agresi mereka, atau bahkan meminta maaf. Ini bukan hanya tentang menang dalam argumen, tetapi lebih kepada mengontrol dinamika dan atmosfer interaksi tersebut. Dengan diam, Anda sebenarnya berkomunikasi dalam cara yang sangat kuat. Anda mengirim pesan bahwa Anda tidak akan terprovokasi dan bahwa Anda memegang kendali emosi Anda. Itu adalah kekuatan nyata dalam ketenangan. Sekarang, setelah memahami kekuatan dari diam, mari kita lanjutkan ke teknik kedua yang akan membuat orang lebih cenderung setuju dengan Anda. Ini tentang membangun konsensus dan bagaimana mirroring bisa menjadi kunci sukses Anda. Bergerak ke cara kedua, dalam seni manipulasi psikologis, kita akan membahas tentang kekuatan dari persetujuan. Dalam banyak situasi, khususnya ketika kita ingin seseorang mendukung pandangan atau usulan kita, langkah pertama yang sangat efektif adalah dengan mengakui dan menyetujui pandangan mereka terlebih dahulu. Teknik ini sering disebut sebagai mirroring atau mencerminkan, dimulai dengan sesuatu yang sederhana, mengangguk dan setuju. Ketika Anda secara aktif mendengarkan dan menyetujui pendapat seseorang, Anda bukan hanya menunjukkan empati, Anda juga sedang membangun sebuah jembatan psikologis yang menghubungkan mereka dengan Anda. Begini caranya. Pertama, dengarkan dengan seksama ketika lawan bicara. Anda berbicara, ini menunjukkan bahwa Anda menghargai apa yang mereka katakan. Kemudian, gunakan teknik mengangguk dan memberi respons yang menunjukkan persetujuan Anda. Ini akan membuat mereka merasa dihargai dan dipahami. Dan inilah momen kritis. Setelah mereka merasa nyaman dengan Anda, mereka lebih terbuka untuk menerima ide-ide Anda. Ada alasan mengapa ini efektif. Secara psikologis, ketika seseorang merasa didukung, pertahanan mereka berkurang. Mereka menjadi lebih menerima dan terbuka. Jadi, ketika Anda kemudian memperkenalkan ide atau pendapat Anda, sudah ada fondasi kepercayaan yang memudahkan mereka untuk setuju dengan Anda. Bayangkan menggunakan teknik ini dalam semua aspek hidup Anda, dari negosiasi bisnis hingga diskusi sehari-hari dengan teman dan keluarga.
Dengan memulai interaksi Anda dengan afirmasi, Anda tidak hanya menanamkan keharmonisan tetapi juga meningkatkan kemungkinan hasil yang menguntungkan bagi semua pihak. Setelah kita menguasai seni menciptakan persetujuan, sekarang waktunya untuk melangkah ke teknik yang lebih berani dan mendalam, menguasai death stare untuk menimbulkan intimidasi. Mari kita dalami cara ketiga ini. Kita sudah membahas cara menggunakan keheningan sebagai kekuatan dan membangun persetujuan melalui pengakuan. Sekarang saatnya untuk memperdalam teknik yang mungkin terasa lebih menantang, menguasai death stare atau tatapan maut. Teknik ini bukan tentang kemarahan atau agresi, itu tentang menggunakan kekuatan tatapan Anda untuk mengkomunikasikan kekuatan dan dominasi. Death stare adalah tentang mempertahankan kontak mata yang intens namun terkendali yang dapat Anda gunakan untuk menimbulkan perasaan intimidasi dalam diri orang lain. Ini sangat efektif dalam menghentikan seseorang sebelum mereka mulai berperilaku agresif atau tidak pantas terhadap Anda. Begini caranya. Pertama, pastikan postur Anda menunjukkan kepercayaan diri, tegak dan mantap. Lalu, ketika situasi memerlukannya, arahkan pandangan Anda langsung ke mata orang yang Anda hadapi. Tahan tatapan ini lebih lama dari yang biasanya nyaman dalam percakapan sehari-hari. Ini bukan tentang membuat mata terbelalak, melainkan tentang mempertahankan pandangan yang tenang, stabil, dan penuh perhitungan. Secara psikologis, death stare mengirimkan pesan ke otak orang lain bahwa Anda bukan target yang mudah. Ini seringkali cukup untuk membuat mereka mundur dan mempertimbangkan ulang tindakan mereka. Anda menggunakan tatapan ini untuk mempertahankan kendali atas situasi, meminimalkan kemungkinan konfrontasi fisik, dan menetapkan batasan yang jelas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, penting untuk menggunakan death stare dengan bijak. Ini adalah alat yang kuat dan harus digunakan hanya ketika benar-benar diperlukan untuk menghentikan perilaku yang potensial merugikan. Ingat, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Gunakan hanya sebagai sarana pertahanan, bukan sebagai cara untuk menakut-nakuti. Sekarang, setelah Anda dilengkapi dengan 3 teknik manipulasi psikologis ini, Anda memiliki alat untuk menghadapi situasi sulit dengan lebih percaya diri dan kontrol. Gunakan kekuatan ini dengan bijak dan selalu berusaha untuk hasil yang etis dan positif. Dan itu tadi, teman-teman, 3 teknik manipulasi psikologis yang telah kita jelajahi bersama hari ini. Dari memanfaatkan kekuatan keheningan, membangun konsensus melalui persetujuan, hingga mengendalikan dinamika sosial dengan death stare. Semua ini adalah alat yang, ketika digunakan dengan bijak dan etis, dapat sangat memperkuat cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dalam berbagai situasi. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa walaupun teknik ini terbukti efektif, penting bagi kita untuk menggunakan mereka dengan tanggung jawab. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti atau mengendalikan orang lain, tetapi untuk membantu kita menjaga kendali atas situasi dan memastikan interaksi yang sehat dan produktif. Bagaimana pendapat Anda tentang teknik-teknik ini? Adakah yang sudah Anda coba atau mungkin Anda memiliki kisah untuk dibagikan tentang bagaimana Anda mengimplementasikan salah satu dari teknik ini dalam kehidupan Anda? Saya sangat ingin mendengar dari Anda, jadi tolong tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik bel notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan menjadi bagian dari komunitas kami. Ingat, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih kuat di setiap aspek kehidupan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.